Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani, bab 5 ayat 7 sampai ayat 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratat, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan. Aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejar Kau. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu. Telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung kepadamu. Refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap tanggal 20 Desember kita selalu memperingati Hari Ibu. Secara Ibu kita juga kurang tahu secara persis bagaimana awalnya ditentukan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Tapi ya karena memang sudah demikian, kita rasa memang tak ada salahnya juga untuk merayakan Hari Ibu sebagai satu momen untuk mengingat jasa-jasa ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan kita semua. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang berbicara tentang ibu. Ada ayat tentang bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Atau tentang nasihat agar kita tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Nah, pada bacaan Injil hari ini, menurut saya pribadi sungguh luar biasa. Yaitu bagaimana Yesus memperlakukan ibunya, Maria, sesaat sebelum kematiannya. Maria adalah ibu Yesus. Jika kita pernah membaca atau mendengarkan kisah kelahiran Yesus, maka kita akan mengerti betapa berat beban yang harus ditanggung Maria ketika ia memutuskan untuk mau menjadi ibu Yesus. Ia yang saat itu masih perawan dan masih dalam status bertunangan dengan Yusuf, harus hamil dan mengandung Yesus. Ia harus melahirkan Yesus dalam palungan karena tidak mendapat tempat di penginapan. Dan Maria pun menjalankan tugas sebagai ibu Yesus hingga akhirnya Yesus pun disalibkan. Kita bisa bayangkan perasaan Maria yang mungkin sebelumnya bangga menjadi ibu dari Sang Mesias. Tetapi justru ia harus melihat anaknya sendiri tergantung di atas kayu salib. Saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri dekat salib Yesus. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus, juga berdiri dekat dengan salib Yesus bersama-sama dengan Maria Magdalena, bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Dalam ayat itu justru disebutkan orang-orang lain yang mengenal dekat Yesus justru berdiri jauh. Saya yakin bahwa Maria, ibu Yesus, dan Yohanes berdiri cukup dekat dengan Yesus. Karena jika tidak, maka suara Yesus tidak akan dapat didengar dengan jelas. Oleh karena itu, saya juga yakin bahwa Maria, ibu Yesus, melihat segala penderitaan Yesus. Bahkan luka-luka dan darah pada tangan dan kakinya, serta luka akibat mahkota duri di kepalanya. Maria, ibu Yesus, pastilah tidak tahan melihat penderitaan anaknya itu. Tetapi karena ia tahu bahwa Yesus memang harus mati, maka ia pun menahan segala sesuatunya. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran Maria, ibu Yesus. Yesus tahu bahwa secara manusia jasmani, ia mungkin sudah tidak dapat lagi membantu ibunya. Karena ia memang harus mati demi menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Yesus pun melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Agar menjadikan Yohanes menjadi anaknya, menggantikan Yesus dengannya. Di sisi lain ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Alkitab mengatakan bahwa sejak saat itu Yohanes pun menerima Maria, ibu Yesus, di dalam rumahnya. Dengan kata lain, sejak saat itu Maria, ibu Yesus, menjadi ibu juga bagi Yohanes, dan Yohanes pun menjadikan Maria sebagai ibunya. Yesus tahu bahwa hidupnya di dunia ini sangat singkat.
Yesus tahu bahwa ia tidak mungkin bisa merawat ibunya di masa tua sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu, Yesus melakukan apa yang bisa ia lakukan, yaitu meminta Yohanes, murid yang sangat dikasihinya, untuk merawat Maria, ibu yang sangat dikasihinya. Yesus tidak menyerahkan ibunya kepada murid lainnya, tapi hanya kepada Yohanes. Mungkin tidak kebetulan juga ketika kita melihat Yohanes adalah murid Yesus dari ke-12 murid atau rasul yang usia hidupnya paling lama. Dan saya yakin walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di Alkitab, Yohanes pun tentu merawat Maria, ibu Yesus, hingga saat Maria meninggal dunia. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan mendapat kehormatan sebagai murid yang paling dikasihi dengan usia hidup yang paling lama. Mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu. Juga mendapat kehormatan merawat Maria, ibu Yesus. Bahkan Yohanes sendiri sampai menulis satu kitab khusus yang ditujukan bagi Maria, ibu Yesus, yang saat itu juga sudah menjadi ibu dari Yohanes juga. Bisa dilihat dari kitab 2 Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Tuhan Yesus saja memiliki satu rasa sayang yang begitu luar biasa terhadap ibunya, bukankah kita juga seharusnya memiliki sikap seperti itu? Tuhan Yesus pun memikirkan ibunya hingga pada saat-saat terakhirnya di atas kayu salib. Ia bahkan sampai masih sempat melakukan sesuatu bagi ibunya, agar ibunya tetap ada yang menjaga hingga masa tuanya. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.